Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Lestari. Saya prodi PGMI semester 2. Saya Fakultas FT. Di sini saya kelompok 3 Teologi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Widiantoro dari prodi PGMI Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik, prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, kita akan memasuki materi, yaitu aliran Khawarij dan aliran Murji'ah. Yang pertama yaitu pengertian Khawarij. Kata Khawarij secara etimologis berasal dari bahasa Arab kharaja, yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Berkenaan dengan pengertian etimologis ini, Syahrastani menyebut orang yang memberontak imam yang sah disebut sebagai Khawarij. Berdasarkan pengertian etimologi, Khawarij berarti setiap muslim yang memiliki sikap laten ingin keluar dari kesatuan umat Islam. Adapun yang dimaksud Khawarij dalam terminologi adalah suatu sekte kelompok aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar meninggalkan barisan karena tidak sepakat terhadap Ali yang menerima arbitrase atau takhim dalam perang Siffin pada tahun 37 Hijriah atau 648 Masehi dengan kelompok Bukhat atau pemberontak Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persektean khalifah. Selanjutnya yaitu doktrin-doktrin pokok Khawarij. Yang pertama yaitu khalifah atau imam harus dipilih secara bebas atau seluruh umat Islam. Yang kedua, khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Dengan demikian, setiap orang muslim berhak menjadi khalifah apabila sudah memenuhi syarat. Yang ketiga, khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Ia harus dijatuhkan bahkan dibunuh kalau melakukan kezaliman. Yang keempat, khalifah sebelum Ali atau Abu Bakar, Umar dan Utsman adalah sah, tetapi setelah tahun ke-7 dari masa kekhalifahannya, Utsman radhiyallahu an dianggap telah menyeleweng. Yang kelima, Khalifah Ali adalah sah, tetapi setelah terjadi arbitrase atau takhim, ia dianggap telah menyeleweng. Yang keenam, Muawiyah dan Arbin serta Abu Musa al-Asy'ari juga dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. Yang ketujuh, pasukan perang Jamal yang melawan Ali juga kafir. Yang kedelapan, seorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim sehingga harus dibunuh, yang sangat anarkis atau kacau lagi. Mereka menganggap bahwa seorang muslim dapat menjadi kafir apabila ia tidak mau membunuh muslim lain yang telah dianggap kafir, dengan resiko ia menanggung beban harus dilenyapkan pula. Yang kesembilan, setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Bila tidak mau bergabung, ia wajib diperangi karena hidup dalam al-Arb, negara musuh. Sedangkan golongan mereka sendiri dianggap berada dalam Dar al-Islam, negara Islam. Yang ke-10, seorang harus menghindar dari pemimpin yang menyeleweng. Yang ke-11, adanya wa'ad dan wa'id. Orang yang baik harus masuk surga, sedangkan orang yang jahat harus masuk neraka. Yang kedua, amal ma'ruf nahil munkar. Yang ke-13, memalingkan ayat-ayat Al-Quran yang tampak mutasabihat
atau samar-samar. Yang ke-14, Quran adalah makhluk. Yang selanjutnya yaitu perkembangan Khawarij. Perkembangan Khawarij semakin meluas dan terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, bermarkas di sebuah negeri Bathai yang menguasai dan mengontrol kaum Khawarij yang berada di Persia, yang dikepalai oleh Nafi bin Azraq dan Qathar bin Faza'ah. Dan golongan yang kedua bermuara di Arab daratan, yang menguasai kaum Khawarij yang berada di Yaman, Hadramaut dan Taif, yang diketahui oleh Abu Talib, Najdah bin Ami, dan Abu Fudaikah. Terlepas dari beberapa banyak subsekte pecahan Khawarij, tokoh-tokoh seperti Al-Baghdadi dan Ashfarayani sepakat bahwa subsekte Khawarij yang terbesar terdiri dari 8 macam, yaitu yang pertama Al-Muhakkimah, yang kedua Al-Azrikah, yang ketiga An-Nazzat, yang keempat Al-Bayhashiyah, yang kelima Al-Azridah, yang keenam Asy'alabiyah, yang ketujuh Al-Badiyah, yang kedelapan Asy-Syupriyah. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Bayu Widiantoro. Di sini akan membacakan PPT perkembangan Khawarij. Semua aliran yang bersifat radikal pada perkembangan lebih lanjut dikategorikan sebagai Khawarij, selama di dalamnya terdapat indikasi doktrin yang identik dengan aliran ini. Berkenaan dengan ini, Harun Nasution mengidentifikasi beberapa indikasi aliran yang dapat dikategorikan sebagai aliran Khawarij, yaitu 1. Mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka walaupun orang itu adalah penganut agama Islam. 2. Islam yang benar adalah Islam yang mereka pahami dan amalkan. 3. Orang-orang Islam yang tersesat dan menjadi kafir perlu dibawa kembali pada Islam yang sebenarnya, yaitu Islam yang seperti mereka pahami dan amalkan. 4. Karena pemerintahan dan ulama yang tidak sepaham dengan mereka adalah sesat, maka mereka memilih imam dari golongan mereka sendiri. 5. Mereka bersifat fanatik dalam paham dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan dan membunuh untuk tujuan mereka. Pengertian Murji'ah. Murji'ah diambil dari kata irja atau arja'a yang bermakna penundaan. Dan pengharapan. Kata arja'a mengandung pula arti memberi harapan, yakni memberi harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat Allah. Selain itu, arja'a berarti pula meletakkan di belakang atau mengemudikan, yaitu orang yang mengemudikan amal dari iman. Oleh karena itu, Murji'ah artinya orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang yang bersengketa, yakni Ali dan Muawiyah serta pasukannya masing-masing ke hari kiamat kelak. Doktrin-doktrin pokok Murji'ah. Berkaitan dengan teologi Murji'ah, W. Montgomery Watt merincinya sebagai berikut. 1. Penangguhan keputusan terhadap Ali dan Muawiyah hingga Allah memutuskannya di akhirat kelak. Penangguhan Ali untuk menduduki ranking keempat dalam peringkat Al-Khalifah dan Ar-Rasyidun. 3.
Pemberian harapan terhadap orang muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. 4. Doktrin-doktrin Murji'ah menyerupai pengajaran mazhab para skeptis dan empiris dari kalangan Helenis. Doktrin-doktrin pokok Murji'ah. Yang kedua, masih berkaitan dengan doktrin teologi Murji'ah. Harun Nasution menyebutkan 4 ajaran pokoknya, yaitu 1. Menunda hukuman atas Ali, Muawiyah, Umar bin Aisha dan Abu Musa al-Asy'ari yang terlibat tahkim dan menyerahkannya kepada Allah di hari kiamat kelak. 2. Menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim yang berdosa besar. 3. Meletakkan pentingnya imal daripada amal. 4. Memberikan pengharapan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Baiklah, saya Widya Ayu Lestari akan melanjutkan pematerian doktrin-doktrin pokok Murji'ah. Sementara itu, Abdul Ala Al-Maududi menyebutkan ajaran Murji'ah dalam 2 doktrin pokok, yaitu yang pertama, iman adalah percaya kepada Allah dan Rasul-Nya saja. Adapun amal atau perbuatan tidak merupakan suatu keharusan bagi adanya imam. Berdasarkan hal ini, seseorang tetap dianggap mukmin walaupun meninggalkan perbuatan yang difardukan dan melakukan dosa besar. Kedua, dasar keselamatan adalah iman semata. Selama masih ada iman di hati, setiap maksiat tidak dapat mendapatkan madharat ataupun gangguan atas seseorang. Untuk dapat mengampun manusia cukup hanya dengan menjauhkan diri dari syirik dan mati dalam keadaan akidah tauhid. Sakti Murji'ah. Beberapa ahli memiliki pendapat mengenai sakti-sakti Murji'ah, di antara lain Syahrastani menyebutkan bahwa sakti-sakti Murji'ah ada 5 dan Muhammad Imarah menyebutkan ada 12 sakti Murji'ah. Harun Nasution mengklasifikasikan Murji'ah menjadi 2 sakte, yaitu golongan moderat dan golongan ekstrim. Murji'ah moderat berpendirian bahwa pendosa besar tetap mukmin, tidak kafir, tidak pula kekal di dalam neraka. Karena menurut golongan ini, iman adalah pengetahuan tentang Allah dan Rasul-Nya, serta iman tidak bertambah dan juga berkurang. Penggagasan tersebut adalah Al-Hasan, Abu Hanafiyah, Abu Yusuf, dan ahli hadis lainnya. Adapun kelompok Murji'ah ekstrim adalah Jahmiyah, berpandangan orang yang percaya Tuhan dan mengatakan kekafiriannya secara lisan, maka tidak kafir karena iman dan kufur berada di dalam hati. Salah satu kesimpulan yang dapat diambil adalah Khawarij sebagai sebuah aliran teologi adalah kaum yang terdiri dari pengikut Ali bin Abi Thalib yang meninggalkan barisannya karena tidak setuju terhadap
sikap Ali bin Abi Thalib yang menerima Abristas sebagai jalan untuk menyelesaikan persengketaan khalifah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perkembangan Khawarij semakin meluas dan berbagi menjadi dua. Yang pertama, bermarkas di sebuah negeri Badhayah yang menguasai dan mengontrol kaum Khawarij yang berada di Persia, yang dikepalai oleh Nafi bin Azak dan Khathar bin Faza'ah, dan golongan kedua bermuara di Arab daratan yang menguasai kaum Khawarij yang berada di Yaman, Haramaut dan Taif, yang dikepalai oleh Abu Thalib, Nazdah bin Ami, dan Abu Fudaika. Sekian dari presentasi kelompok kami. Salah dan hilaf kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.